Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jian Sakila dengan NIM 2101797 dari kelas S1 Keperawatan 3A. Pada video kali ini, saya akan mereview terkait materi telehealth di dunia keperawatan. Nah, sebelumnya kita lihat data-datanya dulu ya. Dari The American Journal of Managed Care mengatakan bahwa 60% pasien merasa kunjungan virtual tidak ada bedanya dengan kualitas saat kunjungan langsung. Kemudian 80% pasien akan merekomendasikan kunjungan virtual ke keluarga dan teman-teman mereka. Kemudian ada pun survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 73,3% di tahun 2020 atau setara dengan 196,7 juta pengguna. Nah, telehealth di dunia keperawatan salah satunya adalah telenursing. Nah, apa sih telenursing itu? Mari kita bahas. Telenursing menurut Asiri di tahun 2016 adalah praktek pemberian asuhan keperawatan yang diberikan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi komunikasi. Jadi, saat dilakukannya telenursing ini, antara pasien dengan perawat tidak bertemu secara langsung atau tidak bertemu secara tatap muka, tetapi bertemu secara tatap maya atau virtual. Kemudian kita harus mengetahui dulu nih, apa ya kira-kira tujuan dari adanya telenursing? Tujuannya yaitu menyediakan bantuan untuk pasien yang memiliki kesulitan untuk mengunjungi rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan lainnya. Bisa karena faktor ekonomi, atau transportasi yang kurang memadai, jarak yang jauh antara rumah pasien dengan fasilitas layanan kesehatan, dan juga pasien dengan penyakit kronis sehingga sulit untuk bergerak secara bebas. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait cakupan pengaplikasian telenursing. Ada pelatihan perawat jarak jauh, kemudian perawatan untuk tentara-tentara di medan perang, selanjutnya membantu dan melatih perawat di negara-negara berkembang, juga bisa dilakukannya kolaborasi oleh perawat di seluruh dunia. Nah, saat kita menggunakan telehealth, ada juga telehealth atau telenursing, ada juga hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan nih dalam pengoperasiannya. Seperti masalah-masalah hukum yang sudah dijabarkan di slide berikut. Harus adanya akuntabilitas dan malpraktik yang masih belum terpecahkan dan sulit ditangani. Kemudian adanya hukum pidana dan perdata yang dapat dijatuhkan terhadap penyedia layanan kesehatan jika mereka tidak mematuhi hukuman negara atau hukum negara, maaf. Selanjutnya, dalam penggunaan atau pengoperasian telenursing ini, kita harus memastikan bahwa garis panduannya sesuai dengan protokol yang standar. Kemudian praktiknya juga harus aman dan etis sehingga privasi dan kerahasiaan informasi pasien dapat terjaga. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya di slide ini akan membahas terkait tipe dari telenursing. Sebenarnya tipe dari telenursing ini banyak sekali, tetapi di sini saya hanya menampilkan 5 saja. Yang pertama ada triase telenursing, call center service, home visit atau telehome care, kemudian ada audio atau video conferencing antara pasien dengan petugas, selanjutnya audio atau video conferencing antara petugas kesehatan satu dengan yang lainnya. Jadi berdasarkan tipe ini, telenursingnya nggak hanya bisa digunakan oleh perawat dengan pasien, tetapi juga bisa digunakan untuk petugas-petugas layanan kesehatan yang lain. Selanjutnya, kita juga harus tahu nih ngapain juga ya kita pakai telenursing. Nah, di sini ada manfaat-manfaatnya. Manfaatnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang bagi perawat, bagi pasien, dan bagi rumah sakit. Bagi perawat, yaitu jam kerjanya lebih fleksibel, kemudian kepuasan dan kenyamanan bekerja, kemudian efektivitas biaya, dan peluang mengembangkan keterampilan meningkat. Karena perlu kita ketahui, menjadi perawat di era yang sekarang itu tidak hanya membutuhkan keterampilan merawat, tetapi juga kita butuh keterampilan IT karena semakin berkembangnya
teknologi informasi ya, jadi kita juga harus memiliki keterampilan IT seperti menggunakan telenursing ini. Kemudian manfaat bagi pasien yaitu ekonomis dan efisien, mengurangi kunjungan ke Fasiankes, kemudian meningkatkan akses pelayanan keperawatan dan juga meningkatkan kenyamanan pasien. Nah, untuk manfaat rumah sakit itu sendiri yaitu mengatasi kekurangan perawat, menghemat waktu kerja, kemudian kapasitas tempat tidurnya berkurang, jangkauan pelayanan kesehatannya akan menjadi lebih luas. Oke, next slide. Adanya tantangan-tantangan telenursing. Tentu aja dalam melakukan sesuatu pasti ada tantangannya ya. Nah, tantangan telenursing ini yaitu adanya risiko terhadap keamanan data pasien karena di internet ini kita tuh belum mengetahui secara pasti apakah data atau privasi pasien dapat terjaga dengan baik atau tidak. Kemudian berkurangnya layanan fasilitas kesehatan, kegagalan teknologi, dan juga kesulitan dalam penggunaan teknologi. Nah, tantangan ini yang kesulitan dalam penggunaan teknologi biasanya kita temukan di daerah-daerah yang pelosok atau yang terpencil begitu ya. Jadi, untuk orang-orang yang terpencil ya apalagi orang-orang yang sudah berumur akan sulit untuk memahami dalam penggunaan teknologi. Nah, adapun ancaman terhadap keselamatan pasien terhadap malpraktik. Kemudian, bagaimana sih kira-kira nih penerapan telenursing di Indonesia? Nah, telenursing di Indonesia ini masih sangat-sangat terbatas karena berbagai faktor ya. Salah satunya karena infrastruktur yang belum memadai. Juga kurangnya sistem keamanan dan kerahasiaan nih dalam data-data pasien juga menjadi salah satu faktor penghambat penggunaan telenursing di Indonesia. Nah, udah sampai di slide terakhir. Thank you. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya cukupkan review materi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.